Oke, Assalamualaikum, selamat sore Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan utamanya adalah mengenai sebentar saya siapkan dulu. Sebelum itu ya, Bapak Ibu Guru, nanti akan saya share screen. Oke, perkenalan dulu nama saya ya. Sebelumnya sudah tampil slide saya? Sudah. Ya, perkenalkan, nama saya Amin Sofian, lahir di Semarang 20 April 94, alamatnya di Borobudur Utara 4, RT 3 RW 3, tepatnya di Semarang, Bapak Ibu. Saya dinas di SMK Negeri 8 Semarang. Nomor HP saya ini, monggo jika berkenan bisa mencatat dan bisa menanyakan terkait nanti jika kedepannya ada kesulitan. Untuk email di bawah ini mjcakep@gmail.com. Untuk kontak media sosial saya ada di bawah ini. Gitu perkenalan dari saya. Saya presensi dulu ya. Ibu Sri Rahayu ada? Hadir. Oke. Ibu Areta ada? Hadir. Oke. Terima kasih berarti hadir semuanya. Selanjutnya mungkin saya sampaikan dulu terkait pelaksanaan pembelajaran kali ini, yaitu mengenai aturannya atau prinsip K3 keselamatan kesehatan kerja. Yang pertama, nanti ketika praktik dimulai, utamakan ya jangan sampai nanti ada kabel-kabel yang berserakan. Kemudian ketika akan menyalakan, pastikan kondisi kabel baik dan sudah tertancap pada steker. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu jangan sampai tidur ya, Bapak Ibu. Iya, Bu. Kemudian Iya, yang Pak. keempat, yaitu dilarang merokok, karena kita berada di lab nantinya. Kemudian tentunya karena kita di lab juga, dilarang makan ya, Bapak Ibu. Kemudian tetap jaga suaranya, jangan keras-keras nanti jika berdiskusi atau ngobrol. Kemudian yang terakhir, dilarang nanti menggunakan HP. Oke, saya lanjutkan. Jadi apa toh yang akan saya bahas? Yang pertama adalah berkaitan kenapa harus ada desain. Di sini desain itu digunakan nanti untuk logo, untuk ini tertutup ini, tidak saya beli animasi. Jadi ada untuk thumbnail YouTube, ada untuk MMT, ada untuk pamflet dan sebagainya. Jadi desain di segala bidang sekarang menjadi suatu kebutuhan. Ya, jadi seperti itu. Kenapa kita harus belajar desain, Bapak Ibu? Selanjutnya, inilah materi kita adalah cara menentukan sumber informasi mengenai dasar desain. Ya, pada kesempatan ini yaitu mengenai pembuatan desain grafis level 1. Ya, jadi kompetensi Ibu Bapak adalah berkaitan dengan desain grafis level 1. Ya, kode unitnya adalah M7410010119. Oke, langsung saja. Jadi seperti ini strukturnya. Dari kita kebutuhan desain itu dari berbagai bidang pekerjaan. Kemudian di sini kita muncul di SKKNI itu ada
pembuatan desain grafis. Program latihan kita itu ini ya, pembuatan desain grafis level 1. Kemudian dari situ ada elemen kompetensinya, yaitu mengaplikasikan prinsip dasar desain. Dari situ elemen kompetensinya, elemen uniknya, jadilah KUK-nya ini. Menerapkan materi informasi berkaitan dengan pengetahuan dasar desain sampai pada tahap KUK ini sebagai informasi lah. Sampailah pada judul materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu cara menentukan sumber informasi mengenai dasar desain. Tujuan dan manfaatnya apa ya? Tujuan yaitu peserta dapat menjelaskan cara menentukan keabsahan informasi mengenai pengetahuan dasar desain sesuai dengan kebutuhan. Manfaatnya, setelah mengikuti pelatihan, diharapkan memberikan manfaat sehingga peserta mampu menentukan keabsahan informasi mengenai pengetahuan dasar desain sesuai dengan kebutuhan. Oke, jadi seperti ini Bapak Ibu. Prinsip dasar desain. Yang pertama adalah kesatuan atau unity. Kemudian yang kedua, keseimbangan atau balance. Kalau kesatuan itu ya utamanya adalah elemen itu bersatu padu. Jadi ada bentuk, ada gambar, ada warna, nah itu padu. Nah, itu nantinya tujuannya adalah memunculkan tema yang kuat dan saling mengikat. Yang kedua yaitu keseimbangan atau balance. Nah, ini tujuannya adalah keseimbangan supaya komunikatif dan estetikanya baik. Yang ketiga, proporsi. Ya, objek satu dengan yang lain itu pas. Ya, jadi enak dipandang. Tidak yang satu besar, yang satu kecil, ada font yang besar sekali, ada font yang sangat kecil. Kecil sekali. Black, ya, tidak bisa disebut proporsi. Ya, kemudian irama atau rhythm, yaitu pengolahan. Jadi boleh dalam suatu desain, misalkan ini background saya. Ya, ini ada burung diulang dengan komposisi, dengan proporsi yang tepat. Jadi seperti itu. Ya, variasi. Nah, dari sini menciptakan visual ritme. Jadi visualnya itu ya tadi enak, estetikanya dipandang enak. Kemudian dominasi, yaitu COI. Apa ini COI? Center of Interest. Center of Interest. Apa itu? Menarik perhatian. Jadi pada suatu desain itu harus ada yang ditonjolkan. Ini sesuatu yang menarik perhatian. Nah, ini untuk memecah dari kebosanan, kebuntuan dari suatu desain. Kemudian yang selanjutnya penekanan atau emphasis ini, ya, pemberian kekhususan. Jadi ada penunjuk hampir samalah dengan center of interest tadi, ya. Ada sesuatu yang menonjol. Ada penekanannya bentuknya hierarki, yaitu berurutan, ada urutannya. Ada kontras, nih. Kontras itu berarti ada sesuatu yang ditonjolkan, mungkin warnanya yang lebih cerah dan sebagainya. Oke, yang selanjutnya, sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, Bapak Ibu. Bu Areta atau Bu Sri Rahayu ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya? Saya lanjutkan. Oke, ya, jadi lanjutkan. yang selanjutnya adalah kedekatan atau closure. Ini hampir sama dengan kesatuan, ya. Intinya adalah unsurnya saling berkaitan. Kemudian ada kesinambungan atau continuity, yaitu bagian tertentu ke yang lain itu saling terhubung. Misal ada laut, gambaran laut, ada kapal. Ya, tidak mungkin ada laut kok dengan pohon. Nah, itu kan continuity. Ya, jadi seperti itu ya. Kemudian kesamaan atau harmonis dalam kesatuan. Ya, jadi tampilannya itu harmonis, menjadi satu kesatuan. Ya, ngomong satu kesatuan lagi. Kemudian perataan, alignment-nya, ya, terkait dan terstruktur dengan baik. Ya, tidak acak-acakan. Ya. Kemudian space atau ruang, yaitu menjadikan komposisinya tepat.
tidak terpenuhi oleh objek-objek saja atau gambar-gambar saja. Oke. Yang selanjutnya yaitu elemen desain. Nah, elemen desain ini sesuatu yang ada pada desain. Apa saja itu? Ya ini, Bapak Ibu sudah tahu. Garis. Ada garis, bentuk, tekstur, Bentuk, ruang, tekstur. ukuran, warna. Itu ya. Nah, jadi kalau garis ya pasti bentuknya macam-macam. Ada horizontal, ada vertikal, ada lengkung, dan sebagainya. Lengkung. Ya, bentuk juga banyak ya, bentuk tekstur juga banyak. Ya, mungkin gitu materinya. Sedikit saja ada yang mau ditanyakan dari prinsip dasar desain dan elemen desain, Bu Rahayu. Bu Rahayu, Bu Areta, ada yang mau ditanyakan? Kalau elemen desain itu yang ruang tuh kayak gimana? Oh, Maksudnya? kalau ruang, jadi sesuai yang saya jelaskan tadi ya, Ibu, bahwasanya tadi di elemen dan di prinsip tuh ruang ada ya. Jadi unsur ruang itu bisa disebut ini, mungkin background kita penuh, ya, background utama, ya, penuh. Kemudian di situ tidak ada gambar yang lain. Misalnya di sini ada awan, ya, di sini ada awan. Nah, ini space yang ruang-ruang kosong ini. Jadi tidak terpenuhi oleh objek-objek saja. Ya, jadi jangan langsung penuh objek semua. Nah, itu otomatis tidak akan memenuhi prinsip-prinsip desain. Mungkin seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi, Bu? Kalau tekstur tuh biar kayak 3D gitu, Pak. Ya, bisa. Kalau 3D itu berarti arahnya adalah ke yang penekanan, Bu. Ya, emphasis. Ya, prinsip emphasis, penekanan. Sesuatu yang ditonjolkan. Ada fontnya dibuat shadow-nya lebih tebal, menunjukkan kalau ini penekanan, ada ini. Bisa penekanan itu tidak lewat desainnya, tapi lewat tulisan juga bisa. Jadi lewat tulisannya juga bisa. Mungkin cukup, itu saja. Nah, Bu, saya sebentar ya, saya cek dulu waktunya. Ya. Ini mah 20 menit, ini baru berapa ini? 12. Oke, kita diskusi lagi, monggo. Ibu, mungkin ada yang ditanyakan? Kalau tidak, langsung mungkin kita bisa evaluasi ya. Mungkin saya simpulkan dulu ya, Bapak Ibu. Ya. Ya, jadi kesimpulan dari materi kita kali ini adalah satu, pengetahuan dasar desain itu bisa meliputi berkaitan dengan prinsip dasar desain, elemen desain, fungsi desain, dan lain-lain. Ya, terdapat 11 prinsip dasar desain, diantaranya kesatuan, keseimbangan, proporsi, irama, dominasi, penekanan, kedekatan, kesinambungan, kesamaan, perataan, ruang. Ya, kemudian elemen desain, ya, semua yang ada di desain, nah itu ada garis, bentuk, tekstur, ruang, ukuran, warna, itu yang termasuk elemen. Ya, elemen itu berarti sesuatu yang meliputi yang ada di desain. Itu kesimpulannya ini, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin kita bisa evaluasi. Kita coba buka pertanyaannya ya. Ini ada 2 pertanyaan. Mungkin satu-satu ya, dijawab. Oke, yang pertama, ukuran seberapa baik. Tidak apa-apa, Ibu, Bapak ya. Tidak harus benar ya. Nanti bisa dibenarkan. Ya, ukuran seberapa baik setiap elemen dari sebuah desain bekerja sama dalam menciptakan keselarasan. Oke, monggo ini. Yang nomor 1, Bu Areta atau Keseimbangan. Keseimbangan. Yakin? Keseimbangan. Proporsi. Yakin?
Oke. Yakin. Oke. Kita cek nanti ya jawabannya. Oke, yang kedua coba. Pemberian fokus untuk satu bagian tertentu. Penekanan. Nah, langsung benar ini. Ya, penekanan. Tadi kan ada bahas ya. Oke, kalau nomor 1 ini yang tepat apa ya? Proporsi. Yakin proporsi? Keserasi ya. Ya sudah benar. Ya. Jawabannya adalah keseimbangan. Ya. Jadi sudah tepat keseimbangan. Di sini kenapa? Karena setiap elemennya bekerja sama, keselarasan, keserasian. Ya. Mungkin itu. Ya. Oke. Mungkin untuk selanjutnya ini. Oke. Aja, tidak usah kita tulis-tulis ya. Sebutkan setidaknya 5 prinsip dasar desain grafis. Oke, yang bisa siapa ini? Silakan. Prinsip. Ya. Kesatuan. Kesatuan, 1. Keseimbangan. Ya. Proporsi. Ya. Proporsi. 3. Ukuran. Kok ukuran? Dominasi. Ukuran ini masuknya? Elemen. Nah, elemen. Oke, terus? Irama. Irama, betul. Satu lagi. Penekanan, hierarki. Ya, hierarki, penekanan. Bisa ya? Oke. Berarti sudah ya. Bapak Ibu berarti kompeten bisa menjawab ini. Kemudian yang nomor 2, elemen ini lebih mudah ini. Ruang. Bentuk. Tekstur. Ruang. Ruang. Terus apa nih? Apa lagi? Satunya. Garis ya. Oke, gitu ya. Oke, mungkin artinya ini berarti Bapak Ibu sudah kompeten ya, bisa menjawab langsung pertanyaan-pertanyaan evaluasi kita ya dari sini ya. Semoga nanti hasil dari kompetensi ini ya bisa dilanjutkan dengan membuat desain ya, dengan membuat desain sesuai prinsip-prinsip dasar desain. Ya. Untuk selanjutnya ya, ini tugas tambahan supaya Bapak Ibu tidak lupa ya. Buatlah rangkuman dari berbagai sumber mengenai 1 dasar desain grafis. Desain grafis DDG deh. Prinsip desain, 3 elemen desain, yang keempat ini fungsi desain. Ya, silakan tugasnya dibuat dalam soft copy, kemudian dikumpulkan pada pertemuan berikutnya, atau bisa langsung di email saya ya. Email saya tadi ya, pertama ya. Nah ini ya. Nah di sini ya. Oke. Gitu ya. Ya. Oke. Sebentar. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan ini mengenai tugasnya. Kurang 3 menit lagi ya ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu mengenai tugas ini? Tidak. Cukup ya Bapak Ibu. Berarti kalau tidak, silakan ya, ini bisa dari buku, dari Google ya, dari HP, ya dari komputer mungkin sudah ada materi-materi, boleh digunakan semuanya ya. Mungkin itu saja, kalau tidak ada pertanyaan lagi ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.